Pak, saya Posen Yonatan Artonang dari PKOF 23 dengan NIM 62311211034. Kali ini saya ingin menjelaskan kewarganegaraan, mata kuliah kewarganegaraan bab ketiga yang berjudul tentang integrasi nasional. Bab yang pertama, pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration, berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integral yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, yaitu integrasi dapat diartikan sebagai pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Lanjut ke slide yang kedua, tipe integrasi itu yang pertama integrasi bangsa, kedua integrasi wilayah, ketiga integrasi nilai, keempat integrasi elit massa, kelima integrasi tingkah laku, yang keenam integrasi politik, yang ketujuh integrasi ekonomi, dan ke-8 integrasi sosial budaya. Pentingnya integrasi nasional, kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, dan golongan atau sara, dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara. Perbedaan-perbedaan itu bukanlah sebagai suatu hal yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus diartikan sebagai kekayaan dan potensi bangsa. Kemampuan mereaksi, menyebarkan ideologi asing, dominasi ekonomi asing, serta menyebarkan globalisasi dalam berbagai aspeknya dunia memang selalu berubah seirama dengan perubahan masyarakat dunia. Lanjut ke slide yang keempat, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Yang pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau imperium. Yang kedua adalah model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga itu model integrasi nasional bangsa. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Lanjut ke slide yang kelima, strategi integrasi. Strategi asimilasi. Yang pertama itu strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Kedua, strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Yang ketiga itu strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integritas nasional dalam memberikan kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Lanjut ke slide yang terakhir, integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Jadi integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Integrasi nasional dalam dimensi yang demikian biasanya disebut dengan integrasi politik. Sedangkan dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan lain. Sekian dari penjelasan saya tentang bab 3. Terima kasih.